Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya sapa saudara-saudara Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali hadir bersekutu pada minggu hari ini. Tepat hari ini tanggal 14 Februari. Ya, mungkin di luar sana banyak orang merayakan hari kasih sayang ya, di hari ini tepatnya. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh bersekutu kembali bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Pelayan firman hari ini, Pendeta Brianus Mogutu bersama seluruh jemaat GKMI Surabaya mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus pada mereka yang baru pertama kali mendapat kesempatan beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang kita semua bisa bangkit berdiri. Saya akan bacakan nats undangan beribadah. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tatanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan memuji nama Tuhan, Saatku Menyembahmu. Di saat kita hadir di hadapan Tuhan, di dalam baitnya yang kudus, di mana kita datang memuji Dia, menyembah Dia, di situ roh Tuhan bekerja atas kita. Karena Tuhan bertata di atas segala pujian. Biarlah kita mengangkat hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku menyembahmu, rohku bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, rohmu bekerja Tuhan, bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, biarlah ku rasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Kami mau memandang Engkau, memandang kekudusan Engkau. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian yang dari awal. Saatku menyembah, rohmu bekerja. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Kerja. Saatku memuji
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, ku angkat hati, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita boleh kembali untuk memuji nama Tuhan. Saya mau kita semua tetap semangat dalam memuji nama Tuhan, karena kita punya Allah yang dahsyat, karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari kita pujikan Yesusku dahsyat dengan penuh semangat dan bertepuk tangan dengan semangat juga. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang memberikan yang berlimpah
bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Sungguh indah berjalan bersama Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan sekali lagi dan penuh semangat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan, yang memberikan berkat yang berlimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat dan menanggung kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Ya, saya mau kita semua di sini dan di rumah katakan Yesusku dahsyat. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau pujikan Manis Kau Dengar. Haleluya Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap hari. Mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan inilah yang kurenungkan. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur, ya Tuhanku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagumkan kepadamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka danamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagumkan kepadamu, padamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka danamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka danamu. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman di pagi hari ini. Ya Bapa Surgawi, diamkanlah segala suara dalam hati batin kami, kecuali suara Tuhan yang hendak kami dengar lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu di pagi ini. Sapa dan jumpailah kami, lengkapilah kami dengan hikmat-Mu. Biarkanlah Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan batin, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan demikian, umat-Mu yang mendengarkan. Kami merindukan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang pewartaan firman-Mu, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan membaca bagi kita semua. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya.
panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara, melakukannya dalam hidup beriman hari demi hari. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada sukacita? Puji Tuhan. Minggu ini menjadi minggu yang mungkin dalam tanda petik spesial bagi kita, sangat spesial, bahkan seluruh dunia merayakan hari ini menjadi hari yang diingat sebagai hari kasih sayang. Jadi setahun ditunggu tanggal 14 Februari itu dirayakan sebagai hari kasih sayang. Walaupun dalam kehidupan orang percaya seharusnya hari kasih sayang itu tidak harus ditunggu nanti tanggal 14 Februari tahun depan baru dirayakan menjadi hari kasih sayang. Bagi orang percaya setiap hari seharusnya menjadi hari kasih sayang dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita menyemai, menabur kasih bagi orang lain. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan tema masih berkaitan dengan konteks kasih. Kita akan merenungkan tema dari teks yang kita baca, persahabatan sejati. Persahabatan sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata orang dan sebagian besar berpendapat sama bahwa seorang sahabat sudah pasti menjadi seorang teman. Seorang sahabat sudah pasti menjadi seorang teman. Tetapi seorang teman belum tentu menjadi seorang sahabat. Saya ulangi. Seorang sahabat sudah pasti menjadi seorang teman. Namun atau tetapi seorang teman belum tentu dapat menjadi seorang sahabat. Pertanyaannya, apa bedanya antara teman dan sahabat? Apa bedanya antara teman dan sahabat? Seorang sahabat adalah orang yang siap sedia mengatakan hal-hal yang kita tidak inginkan, kita tidak suka dengar, tatkala kita akan melakukan kesalahan. Perhatikan itu. Jadi seorang sahabat akan memberikan masukan, memberikan koreksi ketika kita akan melakukan atau mengambil keputusan yang keliru. Seorang sahabat akan menegur, akan memberikan masukan tatkala kita akan jatuh di dalam dosa. Bahkan ketika kita melakukan dosa atau kesalahan, seorang sahabat akan menegur. Sedangkan seorang teman akan memberikan support, bahkan akan mendorong kita untuk
untuk melakukan hal-hal yang keliru, yang tidak sepatutnya, yang tidak sepantasnya harus kita lakukan. Ini teman. Jadi teman bisa mengajak kita untuk melakukan kesalahan. Teman bisa mendorong kita mengambil keputusan yang salah. Teman juga bisa menjebloskan kita melakukan dosa. Dalam Amsal 17 yang menjadi nas pembimbing tadi, saya mengutip demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Perhatikan. Kriteria seorang sahabat menurut Amsal 17 ayat 17, dia menaruh kasih setiap waktu. Yang kedua, bahwa dia juga menjadi seorang saudara ketika kita sedang ada dalam masa-masa sulit. Seorang saudara menurut Amsal ini akan selalu ada atau hadir memberikan support di setiap keadaan kita, baik keadaan suka maupun duka. Yang berikutnya, bahwa seorang sahabat juga akan berempati atas situasi keadaan sulit yang sedang kita alami. Dengan kata lain, bahwa seorang sahabat akan siap membantu dalam kesulitan yang kita alami tanpa menghitung untung rugi, tanpa menunda-nunda. Dia akan mensupport sesuai kemampuan dan waktu yang dia punya. Karena itu dalam Amsal, misalnya Amsal 18 ayat 24 mengatakan demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Perhatikan tadi, teman belum tentu bisa menjadi sahabat, karena teman bisa menjebak kita untuk melakukan tindakan yang salah. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu dalam relasi internal di dalam keluarga, persaudaraan, kita sangat mengerti bagaimana ikatan persaudaraan antara saudara bersaudara, saudara kandung maupun saudara bukan sekandung. Tentu kita tahu bagaimana ikatan itu ada. Tetapi ketika seorang sahabat bisa menempatkan diri lalu menyatakan, mengungkapkan kasihnya sama seperti kita mengasihi saudara kita, maka sahabat itu biasanya juga kita sudah bisa anggap sebagai saudara. Itulah yang coba diungkapkan dalam Amsal 18 ayat 24. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang sahabat akan menjadi apa adanya ketika dia melihat dan menilai baik itu hal-hal yang baik dalam diri kita maupun hal-hal yang tidak baik atau kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau kita berkaca, kita akan melihat di kaca itu tampilan diri kita. Apakah kita kurang rapi? Kaca itu akan menampilkan apa adanya diri kita. Nah, seorang sahabat akan
akan demikian. Dan itu biasa kita kenal sebagai, kita sebut sebagai sahabat sejati. Ya. Seorang sahabat akan demikian. Seorang sahabat tidak akan berdiam diri ketika ada hal-hal yang kurang pas, dirasa kurang pas dilakukan oleh sahabatnya. Dia akan menegur, bahkan dalam Amsal 27 ayat 5 sampai 6, bukan saja dikatakan seorang sahabat itu akan memberikan teguran, tetapi lebih dari itu, dia akan memberikan pukulan. Artinya, supaya sahabat sejatinya bisa menjadi sadar kembali bahwa yang dilakukannya itu keliru, sehingga di titik kesadaran itu sahabatnya bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali kepada jalur yang benar. Nah, bagian yang kita baca dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 ini merupakan pengantar dari bagian yang saya khotbahkan, pasal 18 sebenarnya sampai pasal 31, dan 2 Samuel pasal 1 tentang persahabatan, kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Lewat kisah persahabatan dua sahabat karib ini, persahabatan sejati mereka, kita akan memiliki persepsi yang benar lewat contoh mereka tentang arti persahabatan sejati. Sehingga di minggu kasih sayang ini kita boleh berefleksi, mengevaluasi diri, apakah kita sudah menempatkan diri sebagai seorang sahabat sejati atau hanya sebatas teman, baik dalam relasi kita sebagai sesama anggota jemaat maupun dalam relasi kita dengan orang lain. Apakah kita sungguh menjadi sahabat bagi orang lain atau kita hanya dalam taraf sebatas teman bagi orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks latar belakang dari pasal 18 ini, jadi pasal 18 ini berkisah tentang, bertutur tentang kebencian Saul kepada Daud. Dan kebencian Saul kepada Daud ini itu punya latar belakang di pasal 17 maupun 16. Ya. Dalam pasal 17, ketika Daud mengalahkan Goliat, lalu Daud mendapat simpati begitu banyak dari orang-orang Israel. Bahkan dalam bagian yang kita baca dalam pasal 18, ketika Saul menyuruh dia untuk pergi di setiap kesempatan berperang, dia selalu mendapatkan kemenangan, sehingga itu membawa dirinya naik ya, menjadi populer. Dia begitu populer sehingga orang mengeluh-elukan dia. Latar belakang konteksnya, persahabatan Daud dan Yonatan ini didasari oleh kebencian Saul. Jadi Saul ini benci karena dia merasa iri atas keberhasilan Daud. Itu satu. Jadi ada rasa iri. Yang kedua, bukan sekedar rasa iri yang ada dalam hati Saul kepada Daud, tetapi juga Daud merasa tidak nyaman atau kurang nyaman atas prestasi-prestasi, kelebihan yang dimiliki oleh Daud. Dan dia tidak merasa nyaman kalau Daud selalu berhasil. Dan ini kalau dalam ilmu psikologi ada namanya, itu apa ya? Kepribadian seperti itu yang tidak merasa nyaman jika ada orang yang dekat dengannya menjadi berhasil. Nah, ini konteksnya. Lalu konteks seperti ini, latar belakang seperti ini mengkondisikan anak Saul yakni Yonatan bersahabat dengan Daud. Dan persahabatan mereka
begitu luar biasa. Yonatan yang mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri, itu beberapa kali membela Daud di hadapan ayahnya. Dan Yonatan mengatakan hal-hal yang baik tentang Daud. Bahkan sampai berkali-kali Yonatan melindungi Daud dari rencana pembunuhan Saul. Kenapa? Kalau kita membaca tadi bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Nah, tentu dalam relasi orang tua anak, mungkin kita bisa berkata bahwa Yonatan memposisikan dirinya salah di dalam keluarga. Bukannya dia membela bapaknya karena ada pesaing bapaknya, yakni Daud, bahkan juga menjadi pesaingnya Yonatan. Tapi justru Yonatan membela Daud. Mungkin dalam persepsi kita, dalam pandangan kita, Yonatan ini bisa menjadi anak yang durhaka karena membela Daud, musuh ayahnya. Tetapi mari kita coba menelisik lebih jauh sisi positif dari tindakan Yonatan ini. Yang pertama, bahwa Yonatan sebagai sahabat Daud mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bandingkan tadi dalam pasal 18 ayat-ayat yang pertama, kedua, ya, bahwa Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pasal 18 ayat 1. Demikian jauh kalau kita membandingkan Amsal 17 ayat 17 tadi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Bahkan dalam pasal 18 dari Amsal ayat 24, bahwa seorang sahabat itu lebih karib daripada seorang saudara. Jadi kita bisa mengerti konteksnya bagaimana Yonatan mengasihi Daud, sehingga dia membela Daud di hadapan orang tuanya dengan mengatakan hal-hal baik yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, bahwa Yonatan juga tidak ingin, perhatikan ini sangat penting, bahwa Yonatan tidak ingin ayahnya yang juga dikasihinya jatuh dalam dosa karena membunuh Daud. Hanya persoalan iri hati dan juga tidak nyaman atau malu atas keberhasilan Daud. Justru ini yang penting. Yonatan hendak menggagalkan rencana ayahnya untuk melakukan dosa yang besar, membunuh seorang Daud. Dan sampai pada puncak kemarahan orang tuanya, Saul pada akhirnya melemparkan tombaknya ke arah Yonatan dengan maksud hendak membunuh Yonatan karena dianggap memihak sahabatnya, yakni Daud. Pertanyaannya, apakah Yonatan merupakan sahabat sejati Daud? Jawabannya sudah pasti. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan Daud? Bagaimana sebaliknya dengan Daud? Kalau tadi Yonatan, lalu Daud bagaimana? Apakah juga Daud menganggap Yonatan sebagai sahabat sejatinya? Kalau kita membaca rentetan kisah mulai dari pasal 19 dan seterusnya, kita akan menemukan sampai pasal 31, kita akan menemukan bagaimana sikap tindakan seorang Daud menunjukkan tentang integritasnya sebagai seorang sahabat
yang tidak mengingkari perjanjian persahabatan dengan Yonatan. Dalam dua kali kesempatan, Daud punya peluang leluasa untuk membunuh Saul yang berikhtiar membunuhnya. Dua kali kesempatan dia punya peluang untuk membunuh Saul. Tetapi itu dia tidak lakukan. Bisa dibaca dalam pasal 24 dan pasal 26. Lalu dalam pasal 2, dalam 2 Samuel pasal 1, ketika peristiwa tewasnya Saul dan Yonatan melawan Filistin dalam pertempuran yang luar biasa, dan kabar tewasnya itu didengar oleh Daud menyanyikan nyanyian ratapan tanda perkabungannya yang amat sangat kepada sahabatnya. 2 Samuel pasal 1. Ini menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh memiliki kesetiaan sebagai seorang sahabat kepada sahabat karibnya, yakni Yonatan. Maka dari gambaran persahabatan antara Yonatan dan Daud, kita menemukan prinsip persahabatan sejati. Yang pertama, bahwa sahabat sejati adalah sahabat yang saling mendukung, mensupport, saling membantu, saling melindungi satu dengan yang lain. Yang kedua, persahabatan sejati tidak akan dikotori dengan pengkhianatan oleh salah satu sahabat. Persahabatan sejati yang ketiga akan diwujud nyatakan lewat kesetiaan memelihara relasi, walaupun yang satu sudah tidak lagi bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah kira-kira gambaran persahabatan sejati antara seorang Yonatan, anak Saul, dengan Daud sahabatnya, sahabat karibnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan yang bukan sahabat sejati yang tadi saya katakan teman? Beberapa secara umum gambaran teman-teman yang bukan sahabat sejati itu, beberapa gambaran umum yang bisa kita temukan sebagai berikut. Seorang teman yang namanya teman akan pernah mengajak kita untuk melakukan kejahatan atau berbuat kesalahan. Itu seorang teman. Jadi saking solidernya kepada teman, walaupun itu keliru, salah, akan dilakukan, padahal itu salah. Kalau tadi sahabat, dia akan memberikan masukan, memberikan koreksi, teguran bahwa itu salah. Jadi baik sebelum jatuh dalam kesalahan maupun setelah jatuh dalam kesalahan, seorang sahabat akan memberikan koreksi apa adanya. Kalau teman justru mengajak kita sama-sama jatuh. Seorang teman yang kedua, sekali waktu akan meninggalkan kita pada saat kondisi situasi kita
sedang terpuruk, atau dengan kata lain, ketika kita jatuh, situasi kita sudah tidak seperti dulu, teman akan meninggalkan kita. Jadi teman akan datang, akan ada di lingkaran kita ketika kita ada di situasi yang menguntungkan bagi dia. Jadi dengan kata lain, yang ketiga, bahwa teman bisa sewaktu-waktu memanfaatkan kesempatan, manfaatkan temannya. Jadi dengan kata lain, seorang teman biasanya hanya mau untungnya saja. Nah, mari kita coba berintrospeksi. Apakah kita ada dalam posisi sebagai sahabat atau seorang teman? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari persahabatan Daud dan Jonatan mendorong kita untuk dapat memahami secara benar bagaimana posisi seorang sahabat sejati, bagaimana seorang sahabat sejati menempatkan diri bagi sahabatnya, sehingga persahabatan yang dijalin adalah persahabatan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang saling melindungi satu dengan yang lain, yang saling menopang satu dengan yang lain, yang tidak saling mengkhianati satu dengan yang lain. Persahabatan sejati diwujud nyatakan dalam kesetiaan memelihara relasi persahabatan, walaupun pada akhirnya sahabat itu salah satunya tidak lagi bersama. Dengan kata lain, relasi persahabatan, sahabat sejati, persahabatan sejati tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu dan usia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tanya dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, mari kita selidiki diri kita. Apakah kita telah menempatkan diri sebagai sahabat bagi orang lain? Atau selama ini kita hanya bisa menjadi teman bagi orang lain? Dalam berproses, mari, tidak ada yang namanya terlambat. Mari kita bersama-sama untuk berproses menjadi sahabat sejati bagi orang lain di lingkungan kita yang terdekat. Sehingga lewat kesaksian hidup kita sebagai seorang sahabat sejati, orang lain merasakan kasih yang dari Tuhan, menyentuh kehidupan mereka, melawat mereka, dan mereka melihat Kristus sungguh hidup dalam kehidupan kita. Sekali lagi nas pembimbing dari Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Dalam perkenan Tuhan kami boleh lagi memasuki minggu kedua di bulan Februari. Minggu bertepatan di mana kami diingatkan, bahkan dunia diingatkan, untuk kami selalu hidup menyemai kasih bagi saudara kami. Bahkan kami boleh menjadi sahabat sejati bagi saudara-saudara kami. Sehingga lewat kesaksian kehidupan kami,
mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu di mana Tuhan sudah menuntun menyertai kami dalam ragam dinamika kehidupan yang kami sudah lalui. Pengalaman-pengalaman yang boleh membuat kami tersenyum dan tertawa bahagia, tapi juga pengalaman-pengalaman yang membawa kami dalam ketundukan. Kami boleh menangis di hadapan Tuhan karena kami merasa kami lemah. Namun kami boleh percaya selalu dalam Tuhan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sedetik pun kami tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami boleh berkata sampai di sini, Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih untuk kebaikan, kasih setia Tuhan. Dan untuk sepanjang minggu yang ada di depan kami, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja induk, demikian juga yang ada di cabang Iktus. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan yang mereka jalani, keseharian mereka. Biarkanlah juga penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Yang bekerja diberkati oleh Tuhan, yang membuka usaha diberkati oleh Tuhan, yang melayani diberkati oleh Tuhan, hubungan relasi dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Hubungan komunitas beriman di dalam jemaat juga dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam relasi-relasi kami, relasi komunal, relasi personal, kami boleh mengembangkan diri sebagai sahabat yang baik bagi orang lain, tanpa ada prasangka buruk, tanpa ada menghitung untung rugi, tanpa ada curiga satu dengan yang lain. Kami sungguh boleh menempatkan diri sebagai sahabat karib bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan demikian juga jemaat yang mungkin sedang berkekurangan. Tuhan juga boleh mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Bahkan juga dalam pendidikan anak-anak kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati masa-masa studi mereka. Kami percaya dalam masa studi mereka pun mereka boleh belajar mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi mereka. Dan lewat masa studi mereka mereka mempersembahkan hasilnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa, sekiranya ada jemaat yang sedang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, demikian juga ulang tahun pernikahan. Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita mereka, bahkan memberkati sukacita mereka, sehingga dalam sukacita mereka pun sungguh mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang sempurna itu melimpah dalam kehidupan mereka di tengah-tengah luapan sukacita mereka. Terima kasih Bapa. Tiap program gereja kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, baik yang ada di gereja induk, demikian yang ada di cabang Iktus, majelis dan pengurus yang menjadi mitra pelayanan bagi kami. Tuhan Engkau memberkati kerja layan kami, dan biarlah juga dalam sepanjang tahun pelayanan ini ada terobosan-terobosan pelayanan boleh kami kerjakan bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberi kami kemampuan, memberi kami kekuatan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan Aras, Sinode, Panitia Pembangunan Wisma Sinode Muria, demikian juga PIPKA, PGMW 5, MDS, bahkan unit-unit pelayanan yang lain. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati aras-aras pelayanan ini, sehingga dalam bagian-bagian yang dikerjakan dalam pelayanan sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik gereja-gereja Tuhan yang pada pagi hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Maka biarlah juga firman boleh meneguhkan seluruh jemaat-Mu untuk boleh berpegang teguh, beriman kepada Tuhan. Iman jemaat diteguhkan di tengah-tengah kehidupan kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Engkau pelihara jemaat-Mu. Biarlah juga gereja boleh terus mengumandangkan
berita Injil itu, sehingga di tengah situasi pandemik sekalipun Injil Tuhan tetap boleh diberitakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus sebagai saudara-saudara kami yang bertugas dalam panggilan kemanusiaan, menolong, merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit menjadi tenaga relawan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati, memelihara mereka. Pelihara, jagai mereka Tuhan. Biarlah juga Tuhan, Engkau akan memampukan mereka menunaikan panggilan tugas kemanusiaan. Dan kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Memelihara juga dan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami peliharakan dalam tangan kasih Tuhan. Di tengah-tengah berbagai gejolak politik maupun berbagai bencana yang ada yang dihadapi oleh bangsa negara kami, biarlah juga tangan kasih Tuhan terulur memberkati, memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan bagi Provinsi Jawa Timur. Damai sejahtera Tuhan bagi Surabaya. Karena damai sejahtera Tuhan juga menjadi damai sejahtera bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, syafaat kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dibagikan biarlah menjadi kekuatan hidup percaya kita kepada Tuhan dan boleh memimpin kita dalam kita menjalani setiap aspek kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan mendasari satu ayat untuk sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan. Saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa sekali lagi untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk rahmatmu, untuk anugerahmu Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang sudah kami sisihkan dari setiap penghasilan kami, setiap berkat yang sudah Kau berikan pada kami, dan Engkau berkati Tuhan untuk setiap persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak, kami tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami tahu Engkau sanggup juga untuk memenuhi setiap kebutuhan kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola setiap persembahan ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memberikan atau mengedarkan kantong persembahan, baik yang di tempat ini atau di rumah-rumah, sambil kita menyanyikan satu pujian, ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada satu sobatku, ada
satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku, satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu ku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, haleluya, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Mengingatkan lagi, yang pertama untuk para remaja atau pemuda yang mengikuti kelas katekisasi hari ini, nanti jam 1 sampai jam 3 akan diadakan kelas katekisasi bertempat di gereja cabang, karena yang minggu kemarin bertempat di tempat ini, jadi minggu ini bertempat di gereja cabang di Ngagel. Terus yang kedua, saya juga ingatkan untuk ibadah mimbar keluarga tanggal 18 Februari tahun 2021 yang masih secara lewat media Google Meet atau Zoom. Nanti linknya akan dibagikan pada hari Kamis mendatang. Pengumuman berikutnya, minggu lalu kita mendengar berita duka bahwa Pendeta Aristarkus Soekarto, beliau adalah ketua sinode beberapa periode yang lalu dan saat ini juga menjabat sebagai ketua panitia pembangunan kantor sinode di Semarang. Beliau dipanggil Tuhan tepat hari Minggu yang lalu tanggal 8 Februari dan sudah diproses kremasi pada tanggal 10 Februari. Mewakili segenap jemaat, majelis dan hamba Tuhan, saya juga mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Pujian ini berkata bahwa Tuhan kita mengenal kita lebih dari siapapun. Dia mengetahui setiap sisi hati kita. Dia tidak melihat setiap masa lalu kita yang mungkin tidak begitu baik. Dia sudah memilih kita, mengubahkan kita, bahkan menyempurnakan kita menjadi suatu karya yang indah. Mari kita pujikan ini dengan segenap hati kita.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Tuhanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Biarlah setiap kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya selalu menguatkan kita, menjadi dasar kita untuk selalu berharap. Biarlah kita juga selalu berserah pada rancangan Tuhan yang begitu indah, mengikuti panggilan Tuhan, dan kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita pujikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah. Haleluya, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Lakukan bagian firman Tuhan yang sudah kita terima. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Dengan demikian ibadah hari Minggu ini telah selesai. Tetap taati protokol kesehatan. Situasi kita masih di masa pandemik. Taati protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Bagi yang akan mengikuti kelas katekisasi, kumpul di gereja jam 12. Lalu kita akan bersama-sama naik mobil menuju ke gereja cabang Iktus dan mengikuti kelas katekisasi di sana. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.